sore ya, kalau di Bandung ini sore. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Firman yang ada di sebelah saya. Kita sapa dulu Bapak Firman. Bagaimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah, alamin. Apa kabar nih, Miss Tia? Alhamdulillah baik juga. Hmm. Nah, kita sekarang bersama Bapak Firman. Beliau adalah seorang konselor dan juga trainer ya, aktivis di bidang konseling. Nah, hari ini beliau akan memberikan kita bakal ngobrol-ngobrol asik gitu ya sama beliau, dan ini akan sangat bermanfaat. Hari ini kita akan membahas how to say goodbye to insecurity gitu. Bagaimana sebetulnya kita mengatakan Oh, selamat tinggal Pak kepada insecurity. Nah, kenapa kita perlu iya, membahas itu? Karena dari apa yang kita lihat sekarang gitu, kondisinya di tengah pandemi atau kita sudah memasuki new normal sekarang gitu. Tapi masih banyak orang yang merasa insecure, kemana-mana takut gitu, masih takut. Kadang ketemu orang juga takut, bersentuhan dengan orang takut gitu, karena mungkin dari awal kita punya aturan yang iya, cukup iya, ketat gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya saya pengen tahu Pak dari tinjauan Bapak gitu, sebetulnya iya, perasaan insecure itu kenapa sih bisa ada? iya, iya, iya. Ya, memang sih ini satu buah awal bagaimana kita harus menguatkan daya psikologis kita ya, Teh Tia. Di tengah pandemi sekarang ini ada berbagai macam yang mempengaruhi respon-respon pikiran kita nih, Miss. Maaf, saya sapa Miss karena Missnya lebih muda dari saya kayaknya nih, walaupun dari wajah sama-sama baby face. Sama ya Pak. Eh, nah, insecure security ini pasti akan dirasakan oleh banyak orang. Tentunya di tengah pandemi saat ini, banyak hal yang menjadikan was-was dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang ini akan datang pada saat kita telaah dari segi keilmuan behavior atau perilaku, dan juga nanti kita akan bahas sedikit kenapa insecurity ini hadir pada pikiran dan juga perilaku-perilakunya pasti juga akan merespon situasi-situasi, karena dari segi apa namanya, proses terbentuknya perilaku kan kita tidak bisa dipungkiri situasi-situasi ini akan mempengaruhi pikiran, dan di pikiran ini akan mempengaruhi perilaku. Nah, gitu Teh ya. Sehingga tidak heran ketika ada misalkan berita terkait dengan COVID. Wah, itu kan sebetulnya langsung ditangkap oleh pikiran bahwasanya COVID ini sudah menjadi anchor. Anchor itu tertanam dalam otak kita, sesuatu yang menyeramkan. Sama seperti ketika kita menemukan satu benda yang dikatakan oleh orang lain bahwa benda itu berbahaya. Taruhlah misalkan orang yang punya latar belakang trauma, ketika dia melihat patung kecoa misalkan, karena dalam pikirannya sudah tertanam kecoa itu berbahaya dan menyeramkan, maka ketika mendengar kata kecoa pun bagi orang yang trauma itu akan membuat ketidakamanan bagi dia. Nah, Oh, sama takut seperti gitu ya. jadi sama juga sekarang karena kita sudah terbiasakan dengan kata COVID, terus kemudian disandingkan dengan sesuatu yang katakan itu menyeramkan dan mengerikan, dan juga hal-hal yang sebetulnya harus diwaspadai, dihati-hati. Ini yang akan membuat pengaruh dalam pikiran kita tertanam. Di sisi lain memang di tengah pandemi ini kita harus waspada, itu benar. Dan kita harus mengusahakan bagaimana kita agar aman. Tetapi di sisi lain jangan sampai kita terus-menerus mendefinisikan dalam otak kita bahwasanya pandemi COVID ini menjadi sesuatu yang mengarah kepada traumatik, mengarah kepada eh, ketidakbisaan kita keluar dari situasi. Sedangkan kehidupan kita kan harus move on, harus segera move on nih. Karena manusia tidak bisa kita terus menyerah kepada keadaan. Walhasil kalau misalkan sudah siap move on,
sebetulnya ini yang kita harus say goodbye kan. Mengawali new normal sekarang. Oke Pak, jadi sebetulnya insecurity itu pengaruh dari pemikiran ya, dan bisa terbentuk menjadi sebuah perilaku gitu ya, tadi kalau yang disinggung dan Betul. Nah, sebetulnya Pak, kalau misalkan kita lihat gitu ya, dalam kondisi sekarang yang kan ada juga tuh orang tuh yang santai-santai aja gitu ya, nggak merasa insecure, tapi ada juga yang dia tuh ya panik, berlebihan, sampai merasa tidak aman dalam semua kondisi. Kok bisa beda gitu Pak? Ya, lagi-lagi ini mesti kita cek input informasi. Karena dari segi referensi, Miss Tea, Teh Tea, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi itu kan mempengaruhi perilaku, respon, situasi. Gitunya. Dari segi respon, situasi akan menjadi perilaku. Ketika kita merespon dengan pikiran yang tenang tapi waspada, ini sebetulnya yang menjadi benteng kita agar segera say goodbye begitu ya, say goodbye kepada insecurity tersebut. Nah, ini terjadi akibat pertama kalau saya boleh menganalisa karena ketidaklengkapan informasi. Nah, ketidaklengkapan informasi terhadap konteks sekarang COVID ya, katakanlah begitu. Ketidaklengkapan informasi ini akan membuat kita terus menjadi was-was. Dari segi prosedur, ada research yang sudah meneliti bahwasanya prosedur harus dilakukan dari mulai masker, terus kemudian perkuat imun, gitu ya, terus kemudian kita sering cuci tangan, kalau dalam bersih-bersih sering berwudu, begitu ya, sering membersihkan diri. Nah itu kan sebetulnya ketika kita berusaha untuk berdisiplin kepada prosedur penanganan pencegahan dari COVID, ini sebetulnya sudah harus menjadi bagian dari pikiran kita yang membuat tenang sebetulnya. Karena sebagaimanapun bahaya dari COVID ini, ketika kita mendisiplinkan diri untuk melakukan hal-hal yang sudah diriset oleh para ahli kesehatan, insya Allah sih pada prinsipnya begitu ya, karena sudah dilakukan ikhtiarnya, terus kemudian ini menjadikan kita lebih percaya diri, yang membuat kita sebetulnya harus segera say goodbye, karena kita juga harus segera move on dari tengah-tengah pandemi sekarang ini. Gitu Teh ya. Nah ini Pak, ada hal yang menarik juga nih Pak. Sebetulnya kalau kita sering ngerasa insecure gitu ya, kadang kan bukan cuma terkait COVID aja gitu, sama banyak hal. Ada juga nih Pak, salah satunya misalnya, salah satu kenalan yang saya tahu, ketika ada orang lain bikin status gitu, dia tuh langsung ngerasa nggak nyaman, oh kayaknya itu arahnya ke saya deh gitu. Iya. Nah, kalau kita sering ngerasa insecure kayak gitu, itu dampaknya gimana sih Pak ke kita secara psikologis? Saya pernah baca satu buah referensi di tengah kemarin hiruk pikuknya ada harus ditingkatkan imun, terus kemudian harus menjaga stres dan lain sebagainya. Ternyata memang salah satu yang mesti kita lakukan adalah tadi menjaga persepsi-persepsi kita agar tidak masuk kepada kecemasan yang berlebihan atau respon logika yang dicampuri oleh perasaan. Kan ada ya logika, misalkan kita merespon, aduh kayaknya dia lagi ngomongin aku nih. Padahal itu adalah logika yang diselimuti oleh dominasi perasaan. Di Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence itu memang ada yang disebut dengan pembajakan emosi. Pembajakan emosi ini adalah sebetulnya kita ini kan manusia itu adalah manusia logik gitu ya, bisa berpikir logika. Tetapi pada saat
pada saat perasaan kita mendominasi, itu yang akan membajak semua logika-logika manusia. Nah, maka pada prinsipnya sebetulnya kita harus berhati-hati ketika sudah masuk bagaimana ya, atau ciri khasnya itu adalah ketika perasaan ini membajak logika adalah ciri khasnya adalah, wah, gimana ya kalau, kalau sudah ada keluar kata-kata gimana ya kalau, atau misalkan kayaknya dia sedang membicarakan aku deh, kayaknya aku nggak seperti, jadi ketika ciri khas ada kata kayaknya, terus kemudian jikalau, andai kata, nah itu sebetulnya ini yang akan memicu emosi-emosi yang akan membajak logika. Terus kemudian ciri-ciri berikutnya ada kata-kata dalam diri kita ini merasakan bahwasannya kayaknya aku tidak mampu deh, atau misalkan ketidakkuatan menjalani kehidupan. Nah itu juga sesuatu yang membuat pembajakan logika-logika dalam pikiran. Maka di bukunya Daniel Goleman itu saya pernah membaca bahwasanya maka berhati-hatilah pada saat kita merespon sesuatu yang dinominasi oleh emosional. Karena nanti kita gali lagi kalau dari segi hierarki dalam otak manusia itu, sebelum otaknya manusia yang ada di atas ini sebagai otak logika atau otak neokortek, sumber berpikir, sumber memecahkan permasalahan. Di bawah neokortek itu ada yang disebut dengan sistem limbik atau otak mamalia. Nah, di bawah mamalia, otak mamalia itu ada yang disebut dengan otak reptil. Nah, ketiga otak ini menurut referensi bahwasanya ini berbeda respon-responnya. Kalau otak reptil ini respon ketika situasi-situasi yang berbahaya atau tidak menguntungkan bagi seseorang, dia akan direspon didominasi otak reptil. Nah, otak reptil ini hanya dua, Teh Tea, yang menyuruh berperilaku. Yang pertama, kalau dia mampu, berarti respon yang disinyalkan ke perilakunya adalah melawan. Tapi kalau dirasa dia tidak mampu, maka sinyal yang diberikan kepada perilakunya adalah melarikan diri. Yang kita kenal dengan fight and flight. Nah, itu direspon atau disuruhnya oleh si otak reptil di bawah. Nah, ketika insecurity ini datang dalam situasi seseorang, terus kemudian didominasi perasaan bahwa saya tidak mampu nih, maka dia akan melakukan flight atau menghindari, menjauhkan diri. Tapi ketika dia situasi yang tidak menguntungkan ini ada dalam pikirannya mengatakan, kayaknya saya bisa nih, maka dia akan fight atau melawan situasi tersebut. Jadilah dia seorang yang melawan atau berusaha untuk mencari solusi. Nah, yang agak bahaya itu pada saat di mamalia yang dicernanya. Sama mamalia itu dia akan justru ke arah melankolik, atau kata bahasa kitanya itu membawa perasaan, atau bahasa kekiniannya itu baper gitu ya. Baper-baper yang tidak menguntungkan. Karena didominasi oleh emosional-emosional yang sudah membajak logika-logika. Nah, insecurity ini sangat berbahaya kalau misalkan kita tidak segera keluar dari situasi tersebut, ya. Dan itu yang dikatakan oleh Mr. Daniel Goleman itu sebagai pembajakan emosi. Dan kita tidak bisa berlogika, apalagi kalau misalkan kalau di kaula muda itu sudah tersulut api cemburu dan cinta, biasanya itu menjadi bagian dari pembajakan emosi yang tidak terkendali. Nah, itu Tetea. Nah, kalau tadi yang Bapak katakan insecurity ini berbahaya gitu, jadi kita pengen tahu nih Pak, emang sebahaya apa sih?
Di dalam apa namanya definisi insecurity-nya juga kan sudah dikatakan insecurity artinya kan tidak aman ya. Itu lawan dari secure, gitu kan. Makanya ketika orang merasa secure, maka kita akan bebas, merdeka melakukan sesuatu. Sama ketika Teh Tia berada di seseorang yang mendampingi Teh Tia, dia kekar, terus dia maco, dia kuat, kemanapun, tenang, ada pendamping yang maco misalkan. Ada ketemu dengan orang yang lebih maco, tapi pendamping Teh Tia-nya lebih maco, kan kita tenang. Tetapi ketika itu tidak ada dalam realnya atau dalam pikirannya, maka kita akan masuk kepada kondisi insecure, sehingga kita tidak bebas, tidak bisa merdeka, tidak bisa mengeluarkan pendapat walaupun itu sebetulnya diperlukan oleh orang lain, tetapi ada perasaan aku mah ada apa atuh ya, enggak nanti aja. Nah, nanti akan menurunkan harga diri dan juga menurunkan kepercayaan diri nantinya Teh Tia. Nah, sehingga dalam bahasa keyakinan, dalam bahasa psikologinya, kita mesti membangun satu kepercayaan pada diri kita dengan sesuatu yang kokoh, yang kuat. Satu contoh kekokohan itu bisa dibentuk dari afirmasi kita atau mengatakan pada diri kita, insya Allah saya bisa melalui krisis ini, misalkan. Insya Allah saya punya kekuatan untuk segera bergerak. Atau afirmasi-afirmasi atau kata-kata yang membuat kita seolah-olah kita itu ada yang mendampingi persis seperti pendamping hidup ya, pendamping yang tadi diilustrasikan, pendamping yang kuat, maco, kemanapun kita aman dan lain sebagainya. Nah, realnya secara fisik, secara ilustrasi maksudnya, secara ilustrasi pendampingan yang membuat kita aman itu akan terasakan ketika kita mempunyai backing itu. Nah, karena backingnya ini kalau secara fisik atau secara personal itu diilustrasikan oleh manusia, sedangkan situasi-situasi kan kalau kita backingkan ke manusia itu tidak mungkin selamanya ada, kan begitu. Sehingga kita mesti membackingkan kekuatan-kekuatan itu ke dalam pikiran kita yang lebih membuat kita lebih pede. Atau bahkan ketika kita mendengar satu backingan yang sering diistilahkan oleh para guru-guru spiritual, itu langsung saja dibackingkannya ke zat yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa. Dia adalah sumber kekuatan yang akan membuat kita secure. Bahkan insecurity apapun, ketika kita yakin bahwa backingan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa segera bergerak dari kondisi insecure tersebut. Kurang lebih begitu, Teh Tia. Tapi saya penasaran nih Pak, sebetulnya insecurity ini timbul karena dorongan lingkungan, atau misalkan ada nggak sih Pak pengaruh dari keturunan misalnya? Aduh, mama saya tuh emang panikan banget, misalkan, jadi saya tuh insecurean gitu. Ada nggak sih Pak? Atau emang pure tumbuh dari pikiran kita sendiri? Kalau dari kita kupas satu-satu, kalau kita kupas dari referensinya tadi, perilaku itu timbul dari respon pikiran, maka itu akan kita bisa temukan pemicunya adalah situasi. Nah, situasi-situasi eksternal. Tetapi situasi eksternal ini akan direspon oleh pikiran yang artinya itu juga terkait dengan kondisi psikis seseorang. Nah, kalau sudah terjadi teranalisa kondisi psikis ini juga mempengaruhi, maka eksternal internal juga sebetulnya mempengaruhi. Terlebih kalau dari tadi ya, dari keturunan itu misalkan ibu bapaknya
dari sisi kepribadiannya itu ada yang selalu melankol atau feelingnya kuat gitu ya. Atau kalau kita kupasnya dari ciri kepribadian Edward Progressive Metric, EPPS itu ya. EPPS ada yang disebut dengan sisi kepribadian abasement-nya tinggi. Nah, ketika ibu bapaknya seperti itu, kecil kemungkinan sih, tetapi ada sedikit, ada sedikit yang bisa menurunkannya. Hanya dari segi risetnya memang tidak ada sih yang menyebutkan bahwa insecurity ini adalah faktor genetik. Hanya kalau dari segi ciri kepribadian, itu kemungkinan eksternal yang lebih dominan. Walaupun internal ada. Contoh kecil begini, ketika di pola keluarga pengasuhan diasuh oleh ibu bapak yang selalu was-was, selalu apa ya istilahnya tuh tidak lepas, banyak ketakutan ketika anaknya naik turun tangga, terus kemudian main di luar. Ini secara otomatis energi si mamah yang khawatir berlebihan itu akan ditangkap oleh si anak, sehingga si anak akan menjadi banyak takutnya. Nah, jangan ke sana, nanti ada jangan. Nanti ketika pola pengasuhan eksternalnya si mamah ini memberlakukan ke anaknya terus-menerus, akan menjadi satu buah perilaku yang berulang-ulang. Dan kita ingat ketika perilaku yang berulang-ulang itu, kata buku di Stephen Covey, ini akan menjadi kebiasaan. Perilaku yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu akan menjadi karakter. Nah, ini yang agak sedikit perlu diperhatikan. Bukan hanya genetik, tetapi saya mengambil kesimpulan faktor eksternal yang nanti akan mendominasi dan memicu faktor internal. Eksternalnya dari situasi-situasi yang terjadi, ini akan membuat pola pikir. Nah, pola pikir inilah yang mendorong nanti ke perilaku-perilaku apa yang dipikirkan oleh seseorang menjadi satu buah perilaku merespon situasi itu. Kalau dari situ saya jadi kepikiran ya Pak ya, jangan sampai kita jadi lingkungan yang bisa membuat orang lain selalu merasa insecure gitu ya. Betul sekali. Perilaku yang berulang gitu. Karena kan kalau misalkan kita telah bersama, kondisi sekarang itu kan kita terkondisikan oleh share WhatsApp yang tidak tahu apakah itu benar, berasal dari riset atau dari siapa, datanya pun dari mana, kan gitu kan. Nah, itu kan membuat conditioning gitu ya. Kalau dari teori conditioning itu dari behavior ya. Conditioning seseorang jadi terkondisikan insecure justru. Nanti kamu jangan ke sana, zona merah. Wah, itu kan kasihan tuh, warna merah jadi the kambing hitam. Padahal yang merah atau yang kuning, biru, hijau itu sebetulnya tergantung pada diri kita. Kewaspadaan ditingkatkan, kedisiplinan terus dijalankan, maka sebetulnya ini yang harus kita patuhi begitu. Nah, lagi-lagi di buku terkait dengan lifestyle and stress itu ada yang menyebutkan bahwa memang penurunan daya tubuh seseorang itu salah satu yang akan menurunkannya adalah tadi perasaan insecure, kecemasan yang berlebihan, ketidakamanan yang dirasakan. Ini akan menurunkan daya tahan fisik seseorang ternyata Teh Tea. Sehingga dengan adanya program ini, saya jadi semangat nih. Semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang menyaksikan nanti, bahwasanya tidak ada kata lain nih kecuali say goodbye to insecurity. Ada lagi nih Pak yang mau saya tanyakan.
biar jelasnya Pak. Karena kan ada orang yang dia tuh misalkan pakai APD kayak masker gitu ya Pak ya, atau misalnya sarung tangan doang keluar rumah, atau nggak pakai face shield gitu. Terus dikatain orang, ih kamu ngapain sih kamu nih sampai insecure kayak gitu. Padahal dia ngerasa saya cuman aware doang gitu, ngejaga diri agar tidak terkena virus. Nah bedanya sebenarnya apa sih Pak antara insecure yang bisa sampai dikatain kalau dia tuh udah dalam kondisi insecure dengan kondisi waspada gitu, bedanya apa? Bedanya sangat tipis sekali Teh ya, karena ini seperti ini nih tangan ya. Jadi tangan yang ini misalkan insecure, ini waspada. Jadi apa namanya tuh kita tidak bisa menjudge sebetulnya orang yang dipenuhi dengan masker dan face shield yang begitu banyak, dia pada kondisi insecure atau secure, tidak bisa menjudgment, tetapi yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri. Cirinya adalah pada saat di dalam dirinya ada timbul kewas-wasan yang berlebihan, terus kemudian dia apa namanya mulai terjadi penurunan psikologis. Nah, itu sudah masuk kategori tadi yang tadi dikatakan Teh Tea, apa tadi, insecure tadi. Nah, ketika perasaan dalam dirinya itu sudah mulai ada dari durasi 1 jam sekali was-was, 2 jam sekali hilang, berikutnya tuh ada lagi. Nah, itu sebetulnya sudah menjadi ciri. Kalau dari segi fisik, memang tidak terlihat apakah orang yang kemana-mana pakai jas hujan, apakah dia juga termasuk terkena tadi ya, terkena pikiran yang was-was tadi atau tidak, itu memang sangat sangat tidak bisa kita judgment. Tetapi dari segi definisi dari tayangan ini, kita bisa mendeteksi diri kita nih, kita termasuk yang insecure atau berlebihan nih, atau waspada. Nah, kita cek. Kalau kita kewaspadaannya ini mantap, dalam arti prosedurnya dijalankan, terus kemudian kemana-mana kita dijalankan, terus dalam dirinya juga tidak ada kewaswasan atau kekhawatiran, maka kita termasuk yang waspada. Tapi pada saat kita memakai semua prosedur COVID pencegahan gitu ya di kala zaman sekarang, di tengah pandemi ini, terus dalam hatinya juga dia merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini yang menjadi alarmnya. Jangan sampai kita termasuk yang terlihat waspada plus dalam hati ada kekhawatiran tadi. Nah, gitu Teh ya. Dan mudah-mudahan ya dengan informasi-informasi yang terus berkembang, terus kemudian juga kita mempelajari dengan baik bahwasanya prosedur A, B, C-nya seperti ini, kita bisa segera say goodbye in security-nya. Tapi Pak, sebenarnya nih saya penasaran ingin menggali. Dalam kondisi pandemi ini, Bapak pernah nggak kita ngerasain insecure? Ya. Oh, saya pernah ngalamin Teh Tea, maaf. Iya, dalam kondisi pandemi ini Bapak pernah nggak sih mengalami insecure? Saya sempat di awal-awal ya, kalau tidak salah ingat, di awal-awal itu saya ikutin terus medsos, dari berita, dari apa ya, dari share WhatsApp dan lain sebagainya. Saya sempat, waduh, kok ini virus yang luar biasa ya, Allah ciptakan virusnya sehebat ini begitu. Padahal dari segi ukuran kan kecil, tapi dengan kecil ini justru kita tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa mengelak. Di masker kan ada juga pori-pori gitu kan. Terus kemudian mau keluar rumah takut sedang bergentayangan kan gitu. Terbawa angin gitu karena saking ringannya. Itu sempat. Dan saya mengambil kesimpulan tadi penularan yang paling masif itu ternyata adalah ke informasi yang terkondisikan dalam satu kumpulan, apakah kumpulan grup,
kumpulan saling berbicara, memberikan informasi yang tidak terrecheck kebenarannya, sehingga itu terkondisikan dalam pikiran, dan dalam pikiran inilah yang nanti akan membentuk satu buah kata-kata pada diri kita sendiri yang terus berkecamuk dalam dirinya. Wah, jangan-jangan ada yang batuk nanti langsung ngerempel gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita melihat ada orang yang mau ngajak salaman, langsung si otak sudah terkondisikan. Langsung gitu ya. Sudah cuci tangan atau belum? Kan begitu. Nah, memang pernah saya akui itu, tapi setelahnya saya kenali, dalam arti pelajari gitu, sedikit demi sedikit pudar juga, dalam arti pudar itu karena informasinya sudah mulai lengkap, terus kemudian ada pendisiplinan diri di pencegahan, prosedur pencegahannya. Nah, itu yang akan membuat segera say goodbye insecurity-nya. Oke, tadi sebetulnya udah dikasih nih ya kisi-kisinya cara untuk biar kita tuh katakan say goodbye to insecurity. Nah, boleh nih Pak, karena tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak pernah mengalami insecurity dan sekarang sudah berkurang. Kira-kira tipsnya apa sih Pak biar kita segera mengatakan say goodbye dan bisa segera beraktivitas kembali gitu. Iya. Jadi ingat ini nih Teh Tea nih. Ingat ada beberapa bulan yang lalu itu ada yang memposting di WA itu terkait dengan kata-kata semoga nih. Semoga segera tersemogakan. Agar insecurity-nya semoga segera goodbye ya. Tipsnya itu sebetulnya pertama prosedur COVID memang harus segera didisiplinkan untuk mencegah, dan kemudian kita berupaya sekuat tenaga agar menjadi bagian dari solusi bagi orang lain dan tidak menularkan gitu ya. Sehingga kita harus mendisiplinkan diri untuk konteks COVID ini. Kita harus mendisiplinkan diri, ikuti prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi, hasil riset, hasil pantauan kesehatan, memang itu harus segera ditangani. Dari segi sisi psikologisnya, kami nanti kita segera harus olah tombol-tombol positif dalam pikiran kita. Karena dalam pikiran itu kan ada tombolnya negatif dan positif. Kalau di sini kita tombol negatif, maka pikiran negatif yang akan timbul. Kalau tombol positif di sini kita pijitnya, maka perilaku dan pikirannya pun akan positif. Pertanyaan besarnya adalah gimana cara mijit tombolnya? Kan di otak kita nggak tahu apakah di sini, di sini. Nah, ternyata dalam satu penelitiannya ada efek, namanya itu efek Boghol, efek, karena dia yang kalau tidak salah sih Mr. Hall gitu ya. Mr. Hall ini meneliti bahwa dalam diri manusia itu terjadi kata-kata yang dalam pikiran dia yang kita sebut dengan self-talk. Nah, si self-talk ini ternyata tombolnya. Dan kita sering merasakan dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, menjalani kehidupan sehari-hari, itu ada banyak kata-kata diri yang keluar. Nah, kata-kata diri inilah ternyata tombol positif negatif dalam pikiran kita, Teh Tea. Kalau kata-kata diri yang sering keluarnya adalah bahagia, bismillah, saya sehat, saya bisa berkegiatan dengan optimal, insya Allah ada Allah, Tuhan kita yang membuat kita kuat. Nah, itu kan tombol-tombol positif sedang diaktifkan melalui kata-kata tadi. Nah, bahkan di penelitiannya, Mr. Hall ini dia membagi grup atau kelompok yang diminta untuk mengatakan kata-kata negatif selama 30 hari, dan ke kelompok yang lainnya, kelompok B, itu mengatakan kata-kata positif. Nah, di akhir penelitiannya, Mr. Hall ini menarik kesimpulan, dari segi kekuatan dia mendapatkan target,
menciptakan satu buah ide kreatif itu lebih produktif di yang kelompok B yang terus-menerus dia mengatakan sesuatu yang menguatkan dirinya. Bismillah, saya harus selesai kuliah. Saya segera mendapatkan yang disemogakan. Dan banyak. Dan ini ternyata berpengaruh kepada otak, pikiran, hati, dan seluruh tubuh. Nah, ujiannya, apakah kita bisa memijit terus tombol pikiran kata diri positifnya atau tidak? Nah, jawabannya adalah terus-meneruslah katakan sesuatu yang positif tersebut setiap hari. Karena nanti akan diterima energinya oleh orang lain dan orang lain pun akan memberikan kembali energi positif itu kepada diri kita. Sebetulnya mudah, tetapi perlu dilatih. Itu ya Pak, yang penting latihannya. Nah, ini sangat menarik ya Pak ya dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi setidaknya saya tahu nih bagaimana caranya agar kita menghindari diri dari insecurity. Karena tadi yang Bapak sampaikan juga ya, sebetulnya ternyata akan menjadi rugi ketika logika kita sudah terblok oleh perasaan gitu, dan akhirnya tindakan-tindakan kita menjadi tindakan yang tidak logis karena kita mengutamakan perasaan insecure tadi gitu ya. Misalnya ketika kita bersikap berlebihan dekat sama orang gitu ya, ketika ada orang bersin langsung lari misalnya. Ada juga yang terjadi seperti itu. Nah tapi Pak, ini yang saya ingin ketahui gitu ya, tadi Bapak sampaikan beberapa tipsnya untuk menghindari perasaan insecurity. Nah, ada nggak sih Pak pelatihan yang bisa kita ikuti gitu biar kita punya ilmunya lebih lengkap? Oh ya, memang sih dalam skill atau keterampilan itu kan harus dilatih, benar sekali Teh Tia. Ada pelatihan yang menurut saya memang ini akan menggiring kita kepada terlatihnya pikiran tersebut. Memang kalau di programnya bagian konsultasi atau training itu kami punya yang disebut dengan profesional self-counseling coaching. Jadi ini bagi yang ingin menjadi bagian mengajarkan. Artinya kan konselor itu kan terhalang jarak dan waktu untuk mendampingi orang-orang yang masih insecurity. Sehingga bagi siapapun yang ingin mempelajari teknik ini, dia nanti akan bisa mengajarkan bagaimana mempertahankan kata-kata positif tersebut. Nah, kami mempunyai kurikulum yang bisa menjadi solusi bagaimana agar terlatih kata-kata diri positifnya. Karena kan sebetulnya mudah, tetapi ketika mudah tetapi tidak dilakukan, maka menjadi susah. Nah, maka di kurikulumnya sangat simpel, siapapun bisa mengikuti satu buah training yang akan membuat tombol pikiran positif ini melalui latihan kata-kata diri itu atau bahasa kerennya self-talk tersebut, sehingga dia kemanapun hari-harinya itu selalu teraktivasi pikiran positifnya atau kata-kata positifnya. Kata-kata positif akan menghasilkan pikiran positif akan menghasilkan perilaku positif. Nah, di training profesional self-counseling coaching ini bagi orang-orang yang ingin menjadi konselornya. Nah, artinya bagi orang yang ingin menjumpai, mendatangi orang yang sedang insecure. Nah, ada lagi yang untuk umum, Teh Tia. Jadi untuk umum ini kami sebutnya coaching self-counseling. Jadi untuk umum itu bisa mengikutinya self-counseling untuk dirinya. Karena nanti agak beda prosedurnya. Prosedur untuk menjadi seorang konselor, prosedur untuk dilakukan oleh diri sendiri. Spesifikasinya beda.
kan sangat bermanfaat ya Pak ya, walaupun terkendala jarak dan lokasi tentunya, tapi kita masih bisa menjalankan konseling ya Pak ya, walaupun menggunakan media online gitu. Mungkin itu bisa diaplikasikan Betul. mana itu? Bisa ya? Bisa, Teh Tea, karena yang dilatih itu adalah bagaimana kita pandu agar aktif kata-kata diri positif. Nah, memang afdolnya itu memang bertemu ya, face to face, agar nanti kita cek sejauh mana intonasi kata-kata, terus kemudian sudah mulai terasakan atau belum, begitu. Nah, memang secara offline itu akan lebih lebih ini ya, lebih istilahnya tuh lebih mendalam, terasakan lebih dalam. Tetapi saya cobakan kemarin itu, Teh Tea, efektif juga melalui Zoom karena kita pandu face to face juga, hanya bertemunya di udara ya. Saya di sini, Teh Tea di sana, tetapi secara muka kita bisa berhadap-hadapan dan bisa terlihat ekspresi sudah memahami kata per kata prosedur self counselingnya sudah benar atau belum. Nah, memang ini merupakan bagian dari menurut saya sih solusi ya terkait dengan bagaimana kita mengaktifasi kata-kata diri positif dalam pikiran seseorang agar insecure-nya yang berlebihan itu segera menjadi secure dan segera say goodbye saja dengan insecurity. Dan Kita self harus counseling menghubungi kemana ya Pak ya untuk mau ikut pelatihannya? untuk di pelatihan self counseling, self counseling insya Allah bisa dikontak di 0813 12 234 938, lembaga Edi Potensia, kantor pusatnya ada di Bandung, Teh Tea, insya Allah. Oke. Nah, nanti kita pin juga ya Pak ya di bawah. Nah, agar nanti para penonton bisa mengikuti pelatihan jika tertarik. Dan ini akan sangat bermanfaat, saya rasa ya Pak ya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Nah, Pak Firman, nggak kerasa bahwa kita sudah bicara sangat panjang lebar dan juga sangat bermanfaat Sudah, waktu kita bersama hari ini. Dan nggak kerasa terima ya. kasih Pak. Nanti Sama-sama, Teh kami Tea. sangat menunggu kembali materi-materi yang Bapak sampaikan gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih para pemirsa juga yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel kita. Sampai jumpa bersama saya Teh Septina dan selamat sore semuanya. Ya, say goodbye insecurity.